Drama rumah tangga Vicky Prasetyo terulang kembali. Pernikahannya bersama Kalina Oktarani kini harus kandas di tengah jalan. Meski baru berjalan sekitar 1 tahun, namun Vicky menganggap ini adalah prestasi yang luar biasa bagi sejarah pernikahan yang pernah dijalani oleh Vicky. Bagi Vicky, semua ini menjadi bagian perjalanan hidupnya yang tidak bisa dihindari. Dan tak ingin berlama-lama dalam kesedihan, Vicky kini justru mulai memoles kebugarannya lagi, seolah bersiap untuk hubungan selanjutnya, yang tidak menutup kemungkinan akan kembali mempertemukannya kepada seseorang yang menjadi jodohnya kelak. Ya, aku juga mau tindakan, kan? Tapi aku lipo nanti mau lemak dong. Iya, perut sama ini sedikit lah, karena kan ya dengan kesendirian kita juga harus tampil. Kok kenapa ya? Maksudnya dengan kesendirian kita ya kan dok, ya kita juga boleh dong menjaga kita lebih baik. Selain fisik tentunya juga akhlak ya, semuanya juga barengan gitu loh. Ya semua lah gitu loh. Terus juga aku pengen lebih tampil aja gitu kan, lebih sehat juga. Karena kan dengan kita udah lipo atau apapun nanti ya sedot lemak itu akan menjaga pola makan pastinya ya dokter. Jadi biar nanti Vicky Prasetyo dengan penampilan yang baru. Pasti dong, kalau kita kan nggak boleh juga terlalu berlama-lama dalam kesedihan ya, gitu loh. Harus move on gitu loh. Tuhan menciptakan akal buat kita, logika buat kita untuk keluar dari suatu hal kesedihan gitu loh. Kalau kemarin kita udah mengeluarkan banyak air mata untuk sebuah momen, ya itu kan berarti karena betapa berharganya momen itu untuk kita. Tapi kedepannya kan kita juga nggak bisa berhenti. Kita harus tetap melaju ke depan. Waduh. Masa setiap Februari? Ya kan gak enak. Februari tanggal cantik Februari. Masa setiap tahun kalau di TV ntar live lagi, aduh gila. Gitu lah tiap lah. Lama-lama jatuhnya per tahun ya. Ini juga masih inilah apa ya, nggak mungkin ya. Saat ini tuh kegagalan yang sangat amat bener-bener jadi perenungan. Kenapa gue bilang jadi perenungan? Karena memang ya cukup lama kan aku juga rumah tangganya gitu. 1 tahun itu prestasi kalau menurut aku sampai ada anniversary. Jadi ya buat kedepannya nggak mungkin langsung juga gitu loh, kayak kamu mau nikah nggak gitu, kamu cinta aku, sayang aku, ayo nikah, ntar dulu deh kalau kayak gini gitu loh. Kita proses dulu. Maksudnya saya juga pengen kayak jejaknya dokter juga, sukses di karir, sukses juga di rumah tangga. Kayak adik saya ini sukses rumah tangganya. Alhamdulillah. Udah berapa tahun sama suami? Udah 8 tahun. 8 tahun. Saya 1 tahun aja lunas prematur ya kalau cicilan ya gitu loh. Jadi nggak enak gitu kadang-kadang. Tapi ya berusahakan semua juga pengen menjadi yang lebih baik. Bermula dari candaan dengan Raffi Ahmad tentang jumlah pernikahan yang dia jalani, kini Vicky harus susah payah menjelaskan bahwa tidak sebanyak itu juga pernikahannya yang tercatat resmi di KUA. Bahkan, karena candaan jumlah pernikahannya itulah, banyak orang yang menjadikannya lelucon kalau pihak KUA sampai harus menutup pintu jika Vicky ingin mengurus pernikahan lagi. Ada ya KUA bisa begitu ya, itu jadi lucu. Enggak, ini nih, aku tuh bercandaan sama Raffi Ahmad dok, di acaranya Oke Bos. Jadi kayak, Vicky Prasetyo, iya bos, saya jadi asistennya nih waktu itu sama Raffi Ahmad. Kamu berapa kali menikah yang tercatat di KUA? Iya. Yang punya surat nikahnya? Iya, 3. Yang tidak tercatat, bercanda, bioskop Cianjur, berapa? 21, jadinya 24, itu jadi bercandaan. Akhirnya jadi rame, jadi gagal rumah tangga. Waduh, ini nikah yang ke-25, 26. Enggak lah, sebagai seorang muslim ya demi Allah itu bercandaan gitu loh. Cuma mengembalikan bercandaan jadi susah. Jadi orang lebih percaya bercandanya gitu. Dan sebenarnya nggak ada masalah. KUA juga semua dan lain-lain kan semua juga pakai data. Gitu. Cuma kan ada bercandaan begitu akhirnya jadi rame lah ya gitu kan. Masian mama saya. Kapan mama saya duduk 20 kali 4 kali di pelaminan gitu loh. Masa ya? Mak saya duduk 24 kali gitu tamunya. Bu Ema, besoknya lagi. Bu Ema, besoknya lagi. Udah Bu, kita teleponan aja lah. Saya malas dateng kan nggak mungkin gitu. Jadi itu cuma bercandaan waktu sama Raffi. Tanya deh sama Raffinya deh. Bercandaan akhirnya jadi besar, jadi berita. Padahal itu lucu-lucuan gitu dong. Trauma nggak boleh lah. Kalau seorang gladiator itu dipantangkan untuk trauma gitu. Karena trauma itu, maaf saya, bagi-bagi orang-orang yang lemah ya kalau menurut aku. Kita itu harus bangkit gitu loh. Kalau satu dipisahkan, mungkin itu cara Tuhan untuk memisahkan kita dari orang yang salah gitu loh. Jadi kita jangan jadi kayak drop, sedih atau bagaimana lah. Udahlah, kita mendingan ke Nibel nih, langsung ketemu dokter Sarah, kita bikin ganteng. Nggak tahu Dedi mau ketemu pas gue udah pisah.
Dia juga bingung ditanya, lu kenapa baru ketemu sama gue WA, tapi gue balas nggak WA lu? Ada kan di podcastnya dia juga, bales. Gue balas kan, balas. Tapi lu kenapa mau ketemu sama gue? Karena lu sekarang udah pre-man, kata dia. Lu udah berpisah. Lalu baru mau, baru kata dia. Ya itu mah dia yang lebih tahu lah jawabannya. Ya enggak lah, orang nama ada sih yang nikah. Setelah aku terima nikahnya, misalkan si ini dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, sah. Pas doa, ya Allah cukupkanlah 3 bulan dalam pernikahan ini, kan nggak mungkin. Doanya juga doa yang bener-bener panjang, doa yang ya Allah berikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau takdir udah berkata demikian gitu, khususnya buat teman media juga ya, kadang-kadang ya, khususnya yang online dan lain-lain lah. Kadang-kadang buat clickbaitnya juga suka aneh-aneh. Tapi kalau saya, ya udahlah itu kan haknya kalian gitu loh. Saya juga nggak pernah terlalu mencampuri atau seperti apa. Kalau ada yang menghujat atau apa, atau yang memuji juga tidak meninggikan hati gitu loh. Jadi terserahlah kalian mau bagaimanapun ya. Enggak lah, pernikahan mah nggak ada yang main, kalau main-main itu game ya. Jadi dengan pernikahan sudah terjalin, ya bagus lah. Orang kalau menikahkan berarti dia menghalalkan wanita itu menjadi pasangannya. Itu yang perlu kalian ketahui. Kalau gagal itu urusan takdir, mungkin ada perenungan dalam diri dia. Yang justru yang harus dipertanyakan adalah ya mereka-mereka lah yang tidak menghalalkan dalam pernikahan. Baby, sebagai seorang adik yang terbilang cukup dekat dengan Vicky Prasetyo, mengungkap sedikit fakta yang menjadi alasan mengapa hubungan pernikahan Vicky dan Kalina harus berakhir begitu cepat. Terungkap bahwa sebenarnya Vicky dan Kalina sama-sama menyimpan rasa cemburu yang akhirnya sampai pada suatu titik untuk tidak bisa dimaklumi lagi. Dan kini Baby mengajak Vicky apabila suatu saat nanti ingin menjalin hubungan serius, harus bisa mengenal lebih jauh lagi sosok calon pendampingnya seperti apa, agar tidak menambah panjang daftar mantan pasangan Vicky Prasetyo. Jujur ya, malah Baby tuh taunya dari anak media ngubungin, Beb emang bener ya Kak Vicky sama Kak Kalina bisa gitu? Hah? Gitu, nggak tahu. Bahkan mereka yang berstatement sendiri di sosial media masing-masing kan. Kalau Baby nggak tahu sampai sejauh itu. Sebenarnya kalau Baby sih sama Kak Vicky paling kalau hubungan kerjaan ya mungkin kita saling komunikasi. Kalau asmara mah masing-masing aja gitu loh, nggak mau terlalu komentar terlalu banyak. Sama Kalina nggak ada masalah sama Kak Kalina. Kalaupun Baby akan komunikasi kalau misalnya ada pekerjaan apa gitu ya masih lanjut komunikasi profesional aja. Baik. Ini dari dia ulang tahun cincin dikasih diamond, Baby masih pakai gitu. Ya baik gitu. Kalau hubungan antara ipar sama adik ipar nggak ada masalah. Kalau ke mungkin WA masing-masing ya. Kalau ke Baby iya. Ya kayak biasa lah ya, maafin ya kakak gini. Iya kak, kita saling memaafkan aja. Udah gitu aja sih. Aku juga nggak mungkin ikut campur terlalu banyak kayak kalau bisa jangan pisah dong gitu. Atau misalnya ya udah pisah aja gitu. Aku nggak mau. Sebenarnya sih, Bibi nggak mau ini ya apa namanya. Kalau itu kan, aduh kalau hubungan asmara kan ini sensitif gitu. Nanti jadinya nggak, Baby malah malu gitu, malah males juga kalau misalnya terlalu ikut campur gitu. Jadi kalau Baby nyerahin aja ke mereka kan sudah pada ini kan udah dewasa juga kan gitu. Itu kembali lagi ke masing-masing Mbak. Kalaupun misalnya aku pengen ya kalau bisa jangan pisah dong gitu. Tapi kalau kedua belah pihak udah punya kesepakatan kan itu udah di luar aku juga gitu kan. Enggak, kalau sampai berantem mah enggak, standar. Aku udah punya ini, udah punya komitmen baru sama Kak Vicky. Kan Kak Vicky single, aku juga single. Yaudah Kak, udah kita buat perjanjian aja. Di antara kita jangan ada yang nikah dulu. Kita udah punya perjanjian lah gitu kayak mendingan kita fokus aja dulu karir gitu kan. Oke kata dia. Jadi kasihan juga kan kayak nggak enak juga gitu kan, kayak nggak enak. Aduh gagal lagi. Mungkin juga kan maksudnya Kak Vicky sama Kak Kalina juga nggak mau dong untuk berpisah gitu kan. Cuma kembali lagi ya udahlah aku sama Kak Vicky udah Kak kita fokus aja lah Kak, kita nggak usah lagi ada pernikahan gitu. Kalaupun mau ada pernikahan mengenal lebih jauh dulu sama pasangan gitu.